Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, kita sudah terhubung bersama dengan rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani yang saat ini berada di Kabupaten Ende. Selamat siang Irin. Irin, bagaimana kondisi terkini dan penanganan para korban di sana? Ya, selamat siang Mevri. Kalau kita berbicara mengenai penanganan di Kabupaten Ende pasca gempa pada hari Sabtu lalu, itu ada 21 kecamatan yang sampai saat ini distribusi logistiknya masih terus dilakukan, diupayakan. Karena ada beberapa jalan, ruas-ruas jalan, kalau kemarin tuh ada beberapa di Trans Flores itu upaya untuk membuka jalur-jalur jalan karena ada sekitar 10 titik longsor yang berada di antara jarak dari Ende menuju ke Nagekeo, ada sekitar 10 titik longsor yang terus diupayakan untuk dibuka jalannya. Dan memang sangat sulit sekali karena materialnya tidak hanya berbatu-batu tapi juga merupakan tanah kering seperti itu, sehingga para petugas harus berjibaku Mevri dengan suhu yang cuaca yang cukup panas dan berangin, dan juga bagaimana mengatur mobilitas atau lalu lintas para pengguna jalan yang memang memiliki kepentingan seperti mengantarkan bantuan dari Ende menuju ke beberapa wilayah, Tengada, Nagekeo, dan beberapa wilayah, karena jalur Flores ini merupakan urat nadi dari wilayah Flores sendiri, karena sampai ke Labuan Bajo itu juga terdampak gempa di beberapa titik. Nah, kalau untuk berbicara mengenai distribusi, saya sudah bersama dengan Wakil Bupati Ende, Pak Domi Mere sendiri, yang bisa berbicara mengenai sampai sekarang sejauh mana Pak distribusi logistik. Kita bisa mungkin sambil berbicara melihat kondisi logistik, pos logistik di sebelah sana ya Pak ya. Distribusinya seperti apa Pak? Ya, saya kira distribusi logistik yang saat ini sudah dikirim ke lokasi-lokasi yang berdampak dampak gempa kemarin itu memang secara real itu sudah hampir seluruh wilayah kecamatan sudah dikirim. Ya, namun masih ada sebagian wilayah-wilayah yang memang belum tersentuh, yang kita akui itu. Hal ini dikarenakan informasi yang dari secara bottom up, dari bawah, dari desa, dari kelurahan yang terpencil maupun kecamatan-kecamatan yang jauh, itu memang belum seluruhnya yang data-data itu kita peroleh. Nah, oleh karena itu maka sebentar malam dengan koordinasi Bapak Bupati akan ada rapat khusus dengan semua camat, dan kita harapkan nanti di 1-2 hari ke depan itu semua informasi lokus-lokus masyarakat yang mengungsi, baik yang komunal maupun yang individual, itu supaya kita bisa tahu di mana lokasi yang belum dikirim listrik itu. Karena bantuan sebenarnya banyak sekali ya Pak ya. Bantuan banyak sekali. Tadi sempat saya mendapat informasi sebenarnya masih ada satu bantuan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat di Ende ini yang terdampak, yaitu beras. Kendalanya ada di mana Pak? Ya, khusus yang untuk beras memang kita sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog, dan pihak Bulog Ende memang sudah menyampaikan kesiapannya untuk mengirimkan logistik beras itu ke posko. Kemudian demikian masih ada 1-2 hal yang harus dikoordinasikan dengan pihak Bulog provinsi maupun pusat. Nah, ini kita masih menunggu itu, dan mudah-mudahan ini juga kita sudah dapat kepastiannya. Karena berasnya tinggal segini saja ya Pak ya, sedangkan ada 21 kecamatan yang membutuhkan bantuan. Pak, kalau kita berbicara mengenai 21 kecamatan itu, ada juga keluhan-keluhan ya. Saya juga sempat beberapa kali pergi ke beberapa wilayah yang kita kemarin lihat bersama-sama ke PO Jakarta, kemudian ke beberapa wilayah, itu tidak ada dapur umum, tidak ada tenaga kesehatan. Itu seperti apa Pak? Ya. Khusus dapur umum, memang kita lihat ya, kondisi existing itu kan di wilayah-wilayah yang kita ketahui itu hanya satu yang komunitas dalam jumlah besar, itu di Kecamatan Maukaro, ya. Di Kecamatan Maukaro itu kurang lebih 425 orang ya di dalam satu komunitas ya, di Maukaro. Nah, itu yang sementara kita juga harus atasi beberapa hal, antara lain yang berkaitan dengan tenda, ya, tenda komunal, ya, harus kirim. Kemudian kebutuhan akan tandon air. Nah, hari ini juga
dari PU sudah siapkan itu untuk dikirim ke sana. Nah, hal yang menjadi persoalan sekarang itu adalah MCK yang mereka keluhkan, dan mereka sudah berkoordinasi dengan pihak Dinkes, dan kita ya juga berkoordinasi untuk melihat toilet portable ataupun toilet yang dibangun, kita harapkan dibangun oleh teman-teman dari kesehatan lingkungan, ya, dengan kriteria yang sesuai dengan kondisi darurat di lapangan. Ya. Pak, tapi kan selama saya berada di posko ini, tidak warga juga ketika mengambil bantuan atau wakil dari kecamatan ingin mengambil bantuan, mereka juga sekaligus ingin mengambil obat-obatan. Tapi saya tidak ada dinas kesehatan di sini. Koordinasinya gimana nih Pak? Kami memang dinas kesehatan ini kan mereka koordinasi langsung, ya, langsung dari Dinkes langsung ke puskesmasnya. Ya, di puskesmas Pustu koordinasinya langsung ke sana. Sampai dengan saat ini obat-obatan dirasakan cukup untuk yang halal, kasus-kasus ringan seperti ISPA dan lain-lain. Tapi yang lain-lain memang kita butuh, ya, obat-obatan untuk dari para pihak yang bertanggung baik untuk misalnya mereka mengirimkan kami obat-obatan untuk kejadian darurat misalnya. Kan lebih baik kalau berkoordinasi langsung di sini juga kan Pak, supaya masyarakat Saya kira iya. Kadis Kesehatan juga itu menjadi anggota di posko ini. Nah, namun demikian sejak hari pertama memang teman-teman di lapangan itu berkoordinasi langsung dengan kesehatan dan mereka diatasi sendiri di puskesmasnya. Nah, saat ini ada beberapa puskesmas yang ada, mereka pelayanannya di luar gedung karena mereka khawatirkan di soal keamanan, ya. Lain-lain. Nah, memang ada beberapa puskesmas yang masih membutuhkan tenda lapangan, ya, tenda lapangan. Tidak hanya di wilayah perifer, tapi di wilayah kota juga demikian. Ya. Contoh di beberapa puskesmas kota. Nah, biasanya stok obat itu mereka sudah ada prosedurnya, sudah ada SOP-nya. Apabila misalnya ada kekurangan obat, ya mereka langsung minta ke Dinkes karena di sana ada gudang obatnya. Nah, tapi secara umum karena ada peningkatan kasus, ya, contoh misalnya ISPA lain-lain, itu kita butuh juga bantuan obat-obatan dari luar, dari para pihak lah, ya. Yang nanti kalau datang segera kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di puskesmas. Ya. Kita punya 2 rumah sakit, satu rumah sakit umum daerah dan satu rumah sakit Pratama di wilayah utara. Ini juga yang harus kita support. Betul sekali. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir. Kemarin sempat ada arahan atau ada semacam koordinasi dengan Kepala BNPB kan waktu beliau berkunjung ke sini. Bahkan harus membentuk tim untuk melakukan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah terdampak dan melakukan pendataan. Karena tadi Bapak mengakui bahwa pendataan yang masuk ke wilayah kabupaten ini masih sangat kurang. Nah, bagaimana arahan itu? Apakah ada halangannya Pak atau ada tantangannya? Arahan Bapak Kepala BNPB itu memang kita sudah koordinasikan, ya. Kita sudah punya SK Posko, kemudian untuk tim-tim yang terjun langsung ke lapangan itu saya kira sudah beberapa OPD, ya, kita sudah bagikan mereka ke wilayah masing-masing, termasuk Bapak Bupati kemana, Wabuk kemana, sudah diatur kemarin. Nah, hanya memang khusus yang untuk kaitan dengan pendataan itu, kami berpikir lebih baik langsung dengan Pak Camatnya saja, karena dia yang punya wilayah, dia yang tahu kepala desa lurahnya di mana, dan yang mengerti wilayahnya, sehingga kita tugaskan ke sana supaya tidak overlapping, ya, sehingga kita fokuskan yang lain. Ya, kita fokuskan pada distribusi logistik, fokuskan pada yang lain-lain. Nah, khusus yang kesehatan, kami memang kemarin ada keluhan dari lapangan. Memang tidak semua puskesmas kami memiliki tenaga medis, tenaga dokter. Ya. Nah, oleh karena itu kami mohon perbantuan kemarin ada 20 dokter untuk kita berikan penugasan sementara di puskesmas-puskesmas itu, ya. Untuk pelayanan di saat darurat saja. Setelah itu mereka kembali ke satuannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Domi. Nah ini
yang jadi tantangan adalah ini sudah memasuki hari ke-6 ya Pak ya. Siap. Sudah hari ke-6 tapi pendataan masih naik turun terus dibenarkan, dan memang di hari ke-6 baru mau ada koordinasi dengan camat ya. Memang sudah koordinasi dari kemarin memang. Ya, Tapi data masih berantakan. ya memang apa namanya di pihak yang di bawah juga baik camat maupun kepala desa lurah juga akan mereka juga terdampak juga ya, sehingga kita memang harusnya memang dalam satu komando ya. Betul. Cepat Iya, koordinasinya. Oke. pastinya itu kita perlu. Siap. Terima kasih Pak Domi. Selamat bertugas kembali. Semoga semua segera selesai dan masyarakat atau warga terdampak di ND bisa segera pulih, karena memang ini sudah memasuki hari ke-6, masih banyak sekali catatan-catatan yang harus dibenahi, termasuk pendataan supaya distribusi logistik itu bisa berjalan dengan lancar, karena tanpa data bagaimana kita mengetahui kondisi masyarakat terdampak, karena masih banyak. Sekali lagi, 21 kecamatan di ND itu bukan wilayah yang kecil, itu sangat luas sekali dengan kontur atau bentuk daerahnya sendiri itu juga sangat menantang ya, sehingga proses distribusi logistik harus dilakukan secara cepat dan juga tepat. Mayfrey. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia. Lagi-lagi distribusi logistik menjadi salah satu kunci juga dalam penanganan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani melaporkan langsung dari ND Nusa Tenggara Timur.